Hai semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini kita bakal belajar cara analisis ANOVA memakai RStudio, mulai dari menginput data sampai interpretasi hasilnya. Simple, jelas, dan cocok banget buat kalian yang lagi ngerjain tugas atau skripsi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar kalian makin banyak terbantu. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that Oke, di video kali ini kami akan mencontohkan cara kerja one way ANOVA-nya itu dengan menggunakan data nilai Keymore berdasarkan metode belajarnya. Nah, data ini didapat dari hasil survei, dan hasilnya ada 3 metode belajar yang sering digunakan, yaitu 1. Menonton video, 2. Membaca buku, dan 3. Belajar berkelompok. Nah, dengan uji statistik ANOVA satu arah ini, kita akan mencari tahu apakah ada perbedaan signifikan di antara ketiga metode belajar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kimia organik berdasarkan metode belajar yang digunakan oleh mahasiswa dengan menerapkan metode statistik parametrik ANOVA One Way. Metode ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok berdasarkan satu faktor, yaitu cara belajar. ANOVA satu arah disebut demikian karena analisis dilakukan terhadap satu variabel bebas yang menjadi dasar pengelompokan data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok-kelompok tersebut. Hipotesis 0 dalam uji ANOVA menyatakan bahwa seluruh kelompok berasal dari populasi yang sama secara acak dan memiliki rata-rata serta variasi yang serupa. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi langsung saja pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama cara melakukan uji statistik one way ANOVA menggunakan RStudio. Dan pada video kali ini nanti kita mau menggunakan data dari Excel. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah membuka RStudionya, dan di sini aku mau menunjukkan di sini ada RScript. Nah, yang di atas ini nanti bisa buat membaca data Excel yang akan kita input nantinya. Langsung saja kita mulai pada tahap yang pertama. Di sini kita mau install 2 package. Ada package readXL dan ggplot2. Nah, readXL nanti itu fungsinya untuk membaca file Excel yang akan kita input. Sementara untuk ggplot nanti untuk membuat grafik yang kita inginkan. Jadi kita bisa install terlebih dahulu. Install package. Jangan lupa digunakan tanda petik di awal dan di akhirnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita kurung tutup seperti ini. Dan kita bisa enter. Jika nanti terdapat tanda merah seperti ini tidak apa-apa, karena dari RStudionya sedang menginstal package-nya. Nah, nanti setelah ada tulisan package readXL successfully, berarti sudah sukses teman-teman, tandanya sudah sukses terinstall. Selanjutnya kita bisa install package yang kita inginkan, yang kedua, yaitu ggplot. Sama seperti tadi, digunakan juga tanda petik di awal dan di akhir. Kita ggplot2. Ya, seperti ini. Terus kita enter lagi, kita tunggu sampai RStudionya selesai menginstal. Baik, jika sudah terinstall kedua package, kita langsung saja teman-teman, kita panggil package-nya dengan cara library. Kemudian kita masukkan readXL seperti ini yang tadi sudah terinstall. Kemudian kita panggil lagi library ggplot seperti ini. Terus kita enter. Jika sudah kita panggil kedua package kita, kemudian kita mau import file Excel. Kita bisa import di sebelah sini ya teman-teman, di import dataset. Kemudian from Excel, karena yang kita ingin gunakan itu berasal dari Excel. Di sini karena saya simpannya di file, kita bisa pencet yang browse. Terus teman-teman bisa pilih file yang mau teman-teman uji. Di sini saya menggunakan data survei nilai Keymore. Kita tunggu preview datanya. Jika sudah, teman-teman bisa pilih import. Nah, nanti otomatis datanya akan bisa dibaca di kolom atas ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, setelah kita menginput datanya, kita mau langsung saja mengganti nih nama datapad-nya. Kita ganti dengan data, kemudian kita gunakan tanda ini. Setelah ini, kita bisa copy dari sebelah sini sampai sini. Kita copy, kemudian di sini kita paste. Oh, kedouble, jangan sampai kedouble ya teman-teman panahnya. Baik, jika sudah betul kita bisa enter. Nah, nanti otomatis sudah masuk nih data. Jadi kita udah mengubah namanya menjadi lebih ringkas. Jadi setelah memasukkan kode nantinya lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya kita mau melihat isi dari data Excel yang sudah kita input. Kita bisa ketik head, kemudian kita masukkan data. Nah, ini yang tadi kita sudah ubah namanya menjadi lebih ringkas. Kita enter. Nah, nanti otomatis sudah terbaca. Di sini ada nilai dan metodenya.
Setelah itu kita mau store data seperti tadi. Iya, yang ini. Kemudian kita enter lagi. Maka si RStudio-nya sudah bisa melihat nih isi data dari Excel yang kita input. Setelah kita dapat melihat isi dan struktur data, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kolom metodenya itu bertipe faktor. Kita bisa cek dengan cara ketik data, kemudian tambahkan simbol seperti ini, kemudian pilih metode. Setelah itu bisa kita tambahkan panah seperti tadi, panah kebalik ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah itu as faktor. Nah, seperti ini. Data, teman-teman tambahkan simbol ini dan kita pilih yang metode. Salah teman-teman. Metode. Ya, betul. Dan kita enter. Jika seperti ini, maka data sudah bertipe faktor. Selanjutnya, kita bisa langsung menjalankan ANOVA-nya. Caranya kita ketik hasil underscore ANOVA. Kemudian setelah itu, seperti tadi, tambahkan tanda panah terbalik. Setelah itu, kita ketik AOV dalam kurung nilai. Kemudian tambahkan simbol seperti ini, ketik metode. Setelah itu, kita bisa ketikkan koma, data sama dengan data. Seperti ini. Dipastikan terlebih dahulu bahwa huruf kapital sudah betul. Kita bisa enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ketik lagi perintahnya. Summary hasil ANOVA. Nah, seperti ini. Dan kita enter. Maka sudah keluar nih, ada p-value-nya juga, ada df, sum, min, dan data lainnya. Setelah kita melakukan uji one way ANOVA, kita bisa melihat nih hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok belajar atau tidak menunjukkan adanya hasil yang signifikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nanti akan saya bahas lebih mendetail di interpretasi. Selanjutnya, kita bisa buat visualisasinya dengan cara ggplot data, kemudian as, dalam kurung x-nya kita mau menyatakan metode. Kemudian untuk Y-nya itu menyatakan nilai. Kemudian ada fill. Ini metode. Kemudian kita mau tambahkan gem blogspot yang ini. Setelah itu kita tambahkan lagi temanya. Kita pilih yang minimal saja. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan ini untuk judulnya teman-teman, judul dari grafik visualnya. Ini jangan lupa tulis title. Kemudian titlenya di sini saya mau buat sebagai perbandingan nilai berdasarkan metode belajar. Nah, jika sudah, di sini kita bisa tambahkan juga di sini koma. Kita tambahkan x-nya itu metode belajar. Metode belajar. Kemudian tadi y-nya itu nilai. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa pencet enter. Nah, maka nanti di sebelah kanan di plots ini akan keluar hasil visual grafik yang kita inginkan. Nah, tadi kan kita mendapatkan hasil perbedaan yang tidak signifikan. Namun jika nantinya terdapat hasil perbedaan yang signifikan, kita bisa lanjutkan ke uji Tukey HSD atau uji post hoc. Nah, di sini kita mau coba jika nanti terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini kita bisa ketikkan Tukey HSD. Kemudian hasil ANOVA-nya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita bisa enter langsung, maka akan keluar nantinya. Setelah ini teman-teman bisa lihat tuh, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Seperti ini teman-teman cara kerja dari RStudio dengan metode uji statistika one way ANOVA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari interpretasi data Excel yang sudah kita ujikan pada kali ini. Uji Tukey HSD yang telah dilakukan tadi, tujuannya adalah untuk mengetahui pasangan metode belajar mana yang berbeda signifikan terhadap nilai yang diperoleh. Nah, didapat ada 3 pasang perbandingan teman-teman. Yang pertama, kelompok versus buku. Hasil yang didapat yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara metode belajar kelompok dan membaca buku, karena p-value yang didapat adalah lebih dari 0,05. Kemudian interval kepercayaan mencakup 0. Kemudian yang kedua itu ada video versus buku. Nah, hasil interpretasinya itu tidak ada perbedaan secara signifikan antara metode menonton video dan membaca buku, karena p-value-nya itu sangat tinggi, yaitu 0,909. Dan interval kepercayaannya itu mencakup 0. Dan yang terakhir ada perbandingan video versus kelompok. Nah, hasil interpretasinya itu sama seperti sebelumnya, karena p-value-nya itu jauh di atas 0,05.
Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari masing-masing metode tidak berbeda secara signifikan, yang juga diperkuat oleh hasil uji lanjutan 2K-HHD. Nah, seluruh pasangan metode belajar memiliki nilai p-value di atas 0,05 dan selang kepercayaan yang mencakup 0. Itu dia tadi teman-teman cara kerja uji statistik data One Way ANOVA menggunakan RStudio. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua. We want to say thank you so much for watching this video and good luck guys!